Halo. Sini. Aduh, capek. Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi saya dengan Abdul Jalil di channel Yuk Belajar Robot. Jadi teman-teman, saya dari naik sepeda tadi cukup capek ya. Habis keliling-keliling sore-sore, dan kebetulan karena saya haus teman-teman ya. Jadi saya mau minum dulu ya. Di vending mesin ini ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu apa itu vending mesin ya. Jadi vending mesin ini sangat mudah ditemukan di Jepang ya, di tempat-tempat umum, bahkan di pinggir jalan seperti ini ya. Bahkan bukan di pinggir jalan ya. Nah, ini sepertinya ini dekat sungai ya. Jadi ini ada sungai besar ya. Ya, jadi vending mesin ini bisa ditemukan di mana saja dengan mudah ya, di pinggir sungai seperti ini, bahkan di dekat gedung tua ya, gedung tua. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau beli minuman di vending mesin ini. Nah, apa hubungannya dengan video yang saya buat hari ini? Jadi hari ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana sih cara kerja dari vending mesin, apalagi yang ada di Jepang seperti ini ya. Nah, seperti kita lihat di sini, sini ya. Nah, seperti kita lihat di sini ada tempat untuk memasukkan uang ya. Kemudian ada tombol ya, banyak lampu-lampunya ya. Kemudian ada tempat untuk mengambil minuman ya, setelah kita beli minuman di sini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi ini ada uang 1000 yen ya. Tara, 1000 yen ya, bukan 1000 rupiah, 1000 yen. Jadi masukkan di sini ya. Di sini bisa dilihat ya, belum membaca uang. Kemudian masukkan di sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini 1000, artinya apa? Mesin ini membaca bahwa uang yang dideteksi adalah 1000 yen. Nah, setelah itu lampu ini akan menyala, artinya apa? Bahwa minuman ini tersedia dan siap untuk dibeli seperti itu. Nah, teman-teman, karena saya haus, jadi saya mau beli yang ini ya, yang harga 140 yen. Nah, saya tekan ya, tekan. Nah, kemudian minumannya keluar teman-teman, seperti ini ya. Dan ini uang kembaliannya. Nah, sangat mudah bukan menggunakan vending machine yang ada di Jepang. Nah, sebentar teman-teman ya, saya minum dulu, saya haus ya. Sambil minum saya ingin sedikit menjelaskan ya, bahwa di Jepang itu mereka sangat bersih. Seperti kita di sini ada tong sampah di samping vending mesinnya. Jadi mereka sangat mempedulikan dengan kebersihan, sehingga bagi konsumen yang telah berbelanja bisa langsung membuang di sini ya. Jadi saya minum dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman, apa sih hubungan video saya dengan vending mesin ini ya? Jadi di video saya akan membagi informasi tentang bagaimana sih cara kerja dari vending mesin ini. Seperti yang telah saya praktekkan tadi ya. Pertama, saya memasukkan uang. Setelah itu uang dibaca. Setelah uang dibaca, kemudian lampu menyala ya. Setelah itu kita dapat memilih salah satu dari minuman ini, dan setelah itu minuman bisa kita ambil di sini. Nah, di video kali ini ya, saya akan memberikan penjelasan singkat menggunakan simulasi ya, simulasi Autodesk Tinkercad, bagaimana cara kerja dari vending machine ini. Oke teman-teman, saya akan menjelaskannya di video ini. Baik teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja vending machine menggunakan simulasi Autodesk Tinkercad. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini adalah contoh rangkaian yang telah saya bangun untuk mensimulasikan bagaimana sih cara kerja dari vending machine yang telah saya jelaskan tadi ya.
Nah, jadi dalam vending machine itu terdapat 3 bagian inti ya. Yang pertama itu ada input, kemudian ada proses, dan terakhir ada output. Nah, apa input dari vending machine? Yang pertama itu adalah sensor ya, yang dapat digunakan untuk membaca input uang. Nah, pada sistem yang saya bangun ini ya, saya menggunakan LDR untuk membaca input uang. Nah, di sini LDR ya, pada saat dinyalakan akan menerima cahaya dari LED. Nah, pada saat LDR menerima cahaya dari LED, ini akan mengirimkan sinyal ke Arduino bahwa tidak ada uang yang dimasukkan ke dalam vending machine. Nah, ketika ada uang yang dimasukkan ke dalam vending machine, otomatis LDR ini akan terhalang oleh uang, sehingga tidak ada cahaya yang diterima oleh LDR. Nah, kemudian LDR akan mengirim sinyal ke Arduino yang menandakan bahwa terdapat uang masuk ke dalam vending machine. Nah, kemudian input yang kedua adalah tombol ya, ini. Jadi ini adalah tombol yang digunakan untuk memilih jenis barang yang akan konsumen pilih pada saat akan membeli barang pada vending machine ya, seperti itu. Nah, ini tombolnya. Nah, setelah tombol ditekan kemudian akan diproses ke Arduino. Nah, kemudian media proses ya. Dalam media proses itu teman-teman bisa menggunakan microcontroller atau microkomputer. Nah, dalam simulasi ini ya, saya menggunakan Arduino untuk mengontrol memproses semua sistem yang ada pada sistem kontrol ini ya, untuk vending machine. Nah, kemudian pada output ya, di sini yang pertama saya menggunakan LCD ya, LCD 16x2. Nah, apa fungsi LCD ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna atau pembeli ketika akan menggunakan vending machine, sehingga vending machine bisa memberi informasi kepada user pada saat misalnya untuk memasukkan uang, ataukah pada saat proses pembacaan uang, dan pada saat pengambilan barang, seperti itu. Nah, kemudian ada motor ya. Di sini ada 2 motor servo ya. Jadi motor servo yang pertama ini digunakan untuk menarik uang pada saat uang dimasukkan ke dalam vending machine ya. Kemudian motor servo kedua ini berfungsi untuk menggerakkan mekanik vending machine ketika akan mengeluarkan barang setelah tombol ditekan ya, seperti itu. Nah, ini penjelasan singkat daripada fungsi komponen yang ada pada rangkaian vending machine ini. Nah, kemudian setelah teman-teman merakit rangkaian ini, teman-teman jangan lupa untuk membuat source kodenya ya. Jadi di sini ada source kodenya. Saya sudah membuatnya di sini ya, seperti ini. Jadi pada tombol code, teman-teman bisa memasukkan source kodenya seperti ini. Ya, teman-teman bisa melihat source kodenya di akhir video setelah saya menjelaskan bagaimana cara kerja dari simulasi vending machine ini ya, seperti itu. Nah, oke, jadi sekarang kita akan jalankan simulasinya. Jadi yang pertama teman-teman tekan start simulation ya. Nah, setelah sistem ini dijalankan, teman-teman akan melihat di LCD ada pesan ya, seperti ini. Ada pesan, silakan masukkan uang Anda. Tidak deteksi uang. Nah, di sini sistem di sini sensor ya, sensor tidak mendeteksi adanya uang, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membayangkan. Jadi ini LDR ya. Kemudian membayangkan sensor ini mendeteksi ada uang yang dimasukkan ke dalam vending machine ya, seperti ini. Jadi uang dimasukkan ke dalam vending machine. Nah, setelah itu ya, masuk uang. Nah, kita lihat di LCD ada muncul pesan deteksi uang Rp10.000. Jadi ini contoh bahwa uang yang dimasukkan adalah Rp10.000. Nah, kemudian ini motor servo akan bergerak, berputar ya, menarik uang ke dalam vending machine. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah uang dimasukkan ke dalam vending machine, ditarik masuk ke dalam vending machine ya, di sini di LCD ya akan muncul pesan silakan pilih barangnya. Nah, di sini konsumen akan menekan tombol ya. Ini tombol untuk memilih barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, seperti itu ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat tadi di vending machine. Nah, itu ada beberapa tombol. Nah, ini setelah ditekan muncul silakan ambil barangnya. Kemudian motor servo akan bergerak ya, untuk menggerakkan mekaniknya mengeluarkan barang dari
vending machine tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, ini motor servo berputar. Nah, setelah berputar ada muncul pesan silahkan ambil barangnya. Nah, terima kasih, sampai jumpa. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu konsumen akan mengambil barangnya dan sistem akan kembali lagi ya ke sensor ini untuk membaca input uang dalam mesin ya, seperti itu. Nah, seperti ini kita lihat ada pesan silahkan masukkan uang Anda. Nah, kemudian ada lagi tidak deteksi uang. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah cara kerja simulasi dari vending machine yang telah saya buat rangkaiannya dan teman-teman bisa praktekkan seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke perangkat lunaknya ya, source kodenya. Nah, ini adalah source kodenya ya, teman-teman bisa melihat ya. Jadi untuk tombolnya itu ya, tombol keypadnya ya, itu terhubung ke pin 2 Arduino. Kemudian LDR terhubung ke pin A0 ya. Kemudian servo ya untuk menggerakkan mekanik barang itu ya, mengambil barang itu terhubung ke pin 5. Kemudian servo untuk menarik uang ya, itu terhubung ke pin 6. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat ya, di sini ada untuk konfigurasi LCD ya, itu terhubung ke pin 7, pin 8, pin 9, pin 10, pin 11 dan pin 12. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa melihat ya, pada void setup itu adalah konfigurasi untuk semua dalam pin-pin tadi itu yang sudah kita buat. Nah, kemudian pada void loop ya, teman-teman bisa melihat di situ yang pertama adalah memposisikan servo di titik 0 derajat, kemudian memunculkan pesan ya, yuk belajar robot, seperti itu. Nah, setelah itu setelah 3000 milisecond muncul pesan ya, silahkan masukkan uang Anda, seperti itu. Nah, setelah itu akan masuk ke variabel ya, baca uang. Nah, di situ bisa dilihat pada void baca uang ya. Di situ akan membaca input dari sensor LDR ya. Jadi pada saat LDR mendapatkan cahaya dari LED, maka akan muncul ya, tidak deteksi uang, silakan masukkan uang Anda. Nah, kemudian pada saat LDR terhalang oleh uang ya, pada saat dimasukkan ke vending machine, maka akan muncul pesan deteksi uang, kemudian Rp10.000. Setelah itu motor servo akan berputar menarik uang ya. Di situ kita lihat servo uang.write 180 akan menarik uang. Setelah itu kembali lagi ke posisi 0 dan setelah itu masuk ke variabel tombol harga ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, pada void tombol harga. Nah, di sini ya, pada saat tombol ditekan maka muncul pesan silakan ambil barangnya, kemudian servo akan bergerak untuk mengeluarkan barang, seperti itu. Nah, jika tidak ditekan maka akan muncul pesan silahkan pilih barangnya ya, seperti itu. Nah, jadi itulah tadi penjelasan singkat bagaimana cara kerja dari vending machine ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya menggunakan simulasi yang telah kita lihat di video ini menggunakan aplikasi Autodesk Tinkercad. Oke teman-teman ya, sampai di sini video kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini agar bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.